Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di kuliah Web Framework Programming. Ya, topik kita sudah mulai masuk di bagian tentang memodifikasi data. Jadi yang pertama kita pelajari adalah bagian untuk menginsertkan data, memasukkan data baru gitu. Nah, di sini kita akan kemas dalam bentuk sebuah submission form. Jadi form untuk memasukkan data baru. Ya. Untuk insert nanti bisa dilihat di dokumentasinya Laravel. Di sini ya ada eloquent insert. Cara insertnya bagaimana kalau kita sudah punya eloquent model. Oke, pertama nanti kita akan membuat UI UX-nya, tampilannya. Tampilan untuk input data disesuaikan dengan tabel yang kita mau isikan. Ya, cuma tidak semua field itu kita siapkan inputannya ya. Karena beberapa field itu auto increment kayak ID. ID itu nggak perlu kita isikan di sini ID, begitu nggak perlu. Beberapa field kadang bisa diambil dari session. Jadi kalau kita kemarin punya tabel transaction gitu ya, transaction kan nyimpen kasir, ya, nyimpen user yang melakukan transaksi, yang menginputkan. Biasanya itu sudah tersimpan dalam session saat login. Jadi login, sessionnya disimpan, kemudian waktu bikin transaksi nggak perlu ada field kasirnya siapa begitu. Ya. Meskipun di tabelnya ada fieldnya tersebut, tapi saat di formnya, kalau di transaksi biasanya cuma customernya siapa ya. Tanggal pun kadang nggak perlu karena dia otomatis juga. Tanggal transaksi bisa diambil dari tanggal sekarang gitu. Ya, beberapa field diambil dari session. Beberapa field juga kadang bukan hak kita. Jadi mungkin di sini sebagian saja, misalkan tentang data mahasiswa gitu ya. Mahasiswa diisikan NRP, nama, kemudian yang isikan misalkan data-data pribadi lainnya yang berhak mungkin mahasiswanya sendiri. Mungkin kita hanya berhak masukkan, misalnya saya adminnya Ubaya, cuma berhak masukkan biodata yang ada di misalnya form pendaftaran gitu ya, pendaftaran. Setelah itu yang lebih detail lagi, misalkan jumlah saudara kandung misalnya, nama ibu, nama bapak, dan sebagainya, mungkin diserahkan ke mahasiswa sendiri. Ya, telepon, dan sebagainya. Ya, kadang beberapa field memang bukan otoritas user saat ini, begitu. Next. Berikutnya nanti kita tambahkan kalau formnya sudah disiapkan. Ya, nanti macam-macam fieldnya ada beberapa. Kita bisa lihat di Comware itu ada beberapa macam bentuk kontrol ya, form kontrol. Ada date picker dan sebagainya, misalnya untuk membantu mengisikannya biar lebih enak. Tapi selalu di paling bawah ya, selalu ada tombol, mungkin nggak di bawah juga, kadang di samping juga bisa. Ada tombol untuk submit. Nah, submit data itu nanti dia akan mengirimkan data ke semacam fungsi dulu, sebenarnya masuk ke controller dulu. Nah, akan ada dua, yaitu dengan ajak sama tanpa ajak. Ya, kalau tanpa ajak kita akan pakai tombol submit. Kalau dengan ajak nanti kita pakai button biasa, kemudian button ini memanggil fungsi
yang memanggil fungsi. Fungsi tadi bisa diberi parameter, kemudian ya memanggil Ajax-nya. Kalau yang without Ajax dia kita pakai submit, tipe buttonnya submit. Ya hari ini kita masih yang ini dulu, yang tanpa Ajax. Nanti akan ada update tanpa Ajax, delete tanpa Ajax. Habis itu baru dengan Ajax. Jadi hari ini insert dengan Ajax, hari ini insert tanpa Ajax, minggu depan update sama delete tanpa Ajax. Minggu depannya lagi baru insert dengan Ajax. Gitu. Ini kayak mirip-mirip di kuliah hybrid gitu ya, hybrid mobile programming kalau yang with Ajax ya. Jadi buttonnya button biasa, bukan button submit. Kemudian nanti mungkin ada proses validasi, ada proses di controller, ada proses simpannya. Setelah disimpan biasanya ada konfirmasi. Dan kadang membuka halaman detailnya gitu. Nanti kita akan membuat seperti ini. Ya. Kita langsung saja untuk membuatnya. Jadi nanti bagian pertama bikin form, kemudian bikin menyimpannya. Nanti setelah form ini dia langsung ada button submitnya. Terus karena kita pakai CRUD, ya pakai resource, nanti kita mengikuti saja function yang ada di situ. Kemudian kita bikin button submitnya. Terus kita bikin habis simpan, nanti mungkin ada error di Laravel, dia membutuhkan semacam token. Ya, itu kita tambahkan nanti untuk tokennya. Setelah tersimpan, bisa tersimpan, kita tambahi dengan konfirmasi. Ya, konfirmasi ini untuk redirect dan sebagainya, ditambahi materi sedikit tentang redirect. Ya, saat konfirmasi itu kita bisa membawa data sekalian. Nah, nanti terakhir di situ. Nah, ini dipakai yang mudah dulu, yaitu dengan memasukkan data supplier. Nah, masalahnya mungkin di kita kemarin sudah ada list supplier atau belum? Kalau belum, kita bikin dengan cepat dulu. Localhost 8000/suppliers ya. Nggak ada. Belum ada. Nah, jadi kita bikin cepet-cepetan saja. Bikin model sekaligus controller untuk supplier ya. Yang sudah ya nggak apa-apa. Yang sudah bisa baca-baca dulu. Yang belum, bikin ini resource untuk suppliers, ada S-nya. Mungkin kemarin supplier tapi masih belum bentuk resource yang supplier list. Jadi kita butuh model supplier, kemudian controller, kemudian biar bisa di list, kita nanti ngambil saja dari kategori ya. Ya, kita kopas dari kategori saja yang sederhana. Tadi tak matikan. Ya nantilah tinggal kopas dari kategori, isi supplier sendiri. Oke, HP my admin ya. Isi suppliernya cuma 2. Tiga sama ID. ID, nama toko sama alamat kalau nggak salah ya. Nanti disesuaikan di situ. Suppliers ini dia. Ya, nama, name sama address. Kita bikin ya. Bikin model untuk suppliers dulu. Ini khusus untuk yang belum ada.
PHP microcontroller suppliers. Ya, kemarin terakhir kita tambahkan customer, mana customer kita? Customer sama transaction. Nah, ini dia. Saat membuat many to many, sekarang kita tambahkan lagi mirip begini yang gampang saja untuk tampilan listnya. Kita pakai indeks, function indeksnya dipakai. Ya, ini dijalankan dulu untuk bikin controller dan model suppliers. Saya kopas ke chat ya. Saya kopas di chat. Itu dia. Bikin model. Langsung saja ditaruh resource-nya. Suppliers. Ini supplier controller. Saya taruh juga di chat ya. Ini untuk root-nya. Terus bikin indeksnya, kita masuk controllernya. Supplier controller. Indeksnya kopas saja dari kategori. Atau kemarin kita punya transaction, juga bisa kopas dari transaction. Nah, ini. Kita kopas dari transaction ya. Data sama dengan supplier. Terus supplier.index. Nanti kita taruh di folder supplier. Ini indeksnya saya taruh juga di chat. Di supplier controller. Ya, kita sudah sering bikin listnya, jadi tinggal kopas-kopas. Setelah ini bikin indeks di folder supplier. Nanti bentuknya copy saja dari customer. Kalau kemarin sudah asisten, salah asistensi. Ya, di asisten kayaknya bikin customer kemarin. Ya, atau dari kategori juga nggak apa-apa. Masuk di view, kayaknya sudah punya foldernya. Ini sudah ada foldernya dulu sekali kita bikin supplier list. Ya, kita tambahkan index.plate.php. New file index.plate.php. Oke. Kalau sudah di copy dari kategori saja ya. Ini kategori saya ambil ajaxnya nanti saja dihapus dulu. Atasnya sama daftar supplier. Master supplier. Lalu sudah tabel ID, nama, alamat ya. Oke. Name tadi, nama fieldnya name. Alamat tadi address.
sama tadi address. Modal ini hapus dulu aja. Nah, gini, tinggalkan tabel saja berarti. Saya kopas ya, semoga cukup. Ini untuk index split PHP. Tuh. Index. Oh, di sini supplier slash index.list.php. Nah, saya kopas di situ. Ini cukup. Ya, bisa dikopas dari chat. Sederhana saja. Fokus kita di form ininya. Form submission. Ini untuk listnya saja nanti. Nanti kita modifikasi saat sudah masuk confirmation. Oke, kita save ya, dicoba. Jadi kita sudah menambahkan suppliers. Webnya belum disimpan. PHP disimpan tadi sudah kayaknya ya. Oke. Nah itu. Ini di data saya begini. Mungkin di situ agak beda. Daftar supplier. Ya, menu-menu saya belum saya perbaiki. Di tempat kalian mungkin lebih rapi. Sesuai menu. Jadi saya manggilnya pakai di atas di sini. Itu sudah siap untuk suppliersnya. Sudah ada model, controller, terus kita sudah isikan indeksnya. Ya, bentuknya sudah pakai table. Terakhir kita nyoba-nyoba sampai bisa dicari gitu ya. Ada mau. Oke, selanjutnya kita sudah bisa membuat form. Ini form. Di Bootstrap contohnya nanti di form itu ada paling atas ya form, ada tag form, kemudian masing-masing inputan itu disimpan dalam div kelasnya form group. Jadi satu inputan sekaligus apa labelnya. Misalnya email, kemudian ada inputannya, kemudian ada semacam hint gitu ya. Penjelasan sedikit itu kecil, small. Ya, bentuknya begitu. Rata-rata ada formnya, kemudian ada form group begitu dibagi menjadi form group. Nah, kita bisa lihat kalau di Conware kita bisa lihat contoh-contoh yang lain di situ. Di bagian ini kalau nggak salah form staff. Nah, ini form control. Ini kontrol-kontrol masing-masing. Misalkan untuk option, drop down, option multiple, dia bisa milih 2, milih banyak. Text area, ambil file, checkbox, option, ya, macam-macam bentuk input. Ada select juga dan sebagainya. Select ini kalau nggak salah bisa ditulis. Oh bukan, ada select yang dia bisa di search juga. Terus ada layout.
Nah, ini layout yang satu kolom. Ada 2 kolom. Ini sama di sini. Ya, kalau isiannya nggak terlalu panjang, mungkin bisa dibuat 2 kolom. Bisa juga ini apa ini? Ya, ini dibagi masing-masing ininya tentang apa nama temanya, ini person info, kemudian ini alamat, ya dibagi begitu. Bentuk yang lain di sini tuh ini ada pembagian row-nya, di sini ada bordernya, ada garis antara field dan labelnya, ini ada pemisahnya, agak nggak kelihatan mungkin ya. Kemudian ada ini stripe, itu warnanya ganti-ganti. Ini juga agak nggak kelihatan. Ini agak gelap, terang, gelap, terang. Terus yang lebih canggih-canggih lagi ada di form komponen. Ada yang bentuk autocomplete. Jadi misalkan Indonesia. Nah, ini sudah nulis begitu, kita sudah ada pilihannya. Malaysia M. Nah, itu sudah ada pilihannya. Itu autocomplete ya. Terus ada date picker. Nah, ini date picker. Ada beberapa macam contoh di situ. Ada yang di range-nya dibatasi, begitu. Ada yang diambil bulannya saja dan sebagainya. Kemudian date time. Kemudian date time ini bisa ada yang bentuk jam. Ya, mungkin nggak terlalu bagus ya. Yang bagus itu di punyanya Taxi Bluebird itu. Ya, untuk milih jamnya bagus. Kemudian select to multiple select. Ini kalau bisa, ini bisa milih, mesti taruh ke sini dulu. Nah, itu kalau nanti sudah beneran dipakai waktu project atau tugas akhir ya, mungkin ada yang lebih cocok menggunakan inputan selain textbook atau yang biasa gitu. Ya, kita pakai dulu saja yang sederhana. Kita akan pakai ini ya untuk forumnya. Nanti kita copy saja. Kita copy. Sebelum kita copy ada ini teori lagi. Jadi di forum itu nanti akan ada, kalau di sini tadi dicontohkan masih kosong ya. Ini kan kosong forumnya. Kalau sudah mau dipakai itu ada method sama action. Terutama yang nggak pakai Ajax. Kalau pakai Ajax ini bisa nggak dipakai kalau pakai Ajax. Kalau pakai non Ajax, submit biasa, method sama action ini sangat penting. Metode ini digunakan untuk setting metodenya pakai get atau post. Jadi sampai di yang dituju, nah yang dituju itu ada di action. Ini ada semacam URL yang menerima data dari form. Nanti datanya bisa berupa get atau post. Ya, begitu. Nanti semua data di dalam form akan terkirim. Nah, data-data itu berupa tag input. Ya, di situ ada value, biasa kita akan ambil nilainya di value ini. Kemudian ada name. Name ini dia akan sebagai nama variabel yang terkirim, jadi bukan ID. Nah, ini kalau pakai Ajax, kita biasanya nanti pakai ID. Kalau pakai submit, yang dipakai adalah name. Ya, kalau pakai submit, yang diambil adalah name. Nanti saat Ajax, yang diambil adalah ID. Jadi, kadang di sebuah form itu ada ID, ini ada ID, ini kan, sama ada name. Ini ada ID, ada name. Name-nya mana? Nggak kelihatan. Ini kayaknya mau dipakai untuk Ajax mungkin. Tapi nggak juga, ini submit. Ini buat contoh saja mungkin. Ya, biasanya ada 2, biar aman. ID sama name. Di sini malah nggak ada name.
Gitu. Oke. Kita akan bikin supplier form. Di sini dicontohkan kita adalah admin gitu ya. Kita login sebagai admin. Kita bisa ngubah semua data supplier, data master supplier. Yang tidak perlu diisi adalah ID, karena ID itu dia auto increment. Ya, di database kita, supplier ini ada ID, ada name, address. ID nggak perlu ada inputannya. Caranya ya. Caranya siapkan routingnya, kita sudah yang tadi. Jadi untuk bikin tampilan untuk form data baru, ya untuk data baru itu di standar di CRUD-nya, standar di resource CRUD itu dilakukan di create, ya di create. Ini kita tadi sudah suppliers. Nah, saat kita bikin tampilan untuk data baru, misalnya punya supplier ya. Supplier ini untuk tampilan data, untuk membuat data barunya pakai apa? Standarnya pakai ini, create. Ya. Dimana create itu, kalau dilihat, itu adalah, kalau kita pakai artisan root list ini ya, root list. Coba nah ini, tak usah lah, di sini aja. Kalau nulis ini PHP artisan root list kan ada list-listnya routing itu. Di situ ada supplier / creates. Nah, itu tipenya get atau head, jadi bisa dipakai langsung. Nah, jadi kita akan memanfaatkan ini. Di create method, kita akan bikin view supplier.create. Jadi di folder supplier ada file baru create.blade.php yang isinya pertama mungkin hello world dulu ya. Sebelum kita masukkan ke sini, kita hello world dulu saja. Jadi yang langkahnya kan ini, siapkan routing, karena kita pakai resource otomatis sudah. Yang disiapkan adalah, yang sudah disediakan adalah ini, create/create. Nah, supplier/create. Nah, begini. Ini sudah ada routingnya, jadi nggak error not found. Cuma belum ada apa-apanya karena di controller kita, ya di controller kita, mana controllernya tadi. Nah, kita kan belum ngapa-ngapain ini. Nah, ini belum ngapa-ngapain. Misalkan ini echo hello gitu ya. Ya, di sini juga akan hello. Nah, itu hello dari controller. Tapi di sini kita langsung siapkan view saja, return view. Kita taruh di supplier. Nama filenya disesuaikan saja. Create ya. Terus apa lagi? Sudah selesai. Pencet. Sudah. Ya. Ini ya. Jadi kita siapkan file create di folder supplier. Buat ngetes dulu boleh di folder di filenya tadi diisi saja hello world juga apa. Kalau sudah kita kopas dari Kongware ya, untuk nyobanya dulu. Ya, masuk di folder supplier. New file.
create dot php. Hello lagi ya, misalnya hello gitu. Hello dari view. Nah, itu sudah ya. Jadi sudah naruh di view, view-nya sudah terpanggil, jadi sudah siap nih untuk kita tinggal memanfaatkan ini untuk membuat form. Ya, membuat form. Di slide itu saya contohkan diambil dari Kongware. Nah, itu caranya begini, tinggal dikopas saja dari sini. Karena tadi kita sudah buka Kongware-nya. Ini ya, kita klik kanan. Inspect elemen. Nah, di sini kan ada nih, form. Ya, di sini. Kan kita tadi mau bikin sebuah inputan, atasnya itu kan form gitu ya. Nah, jadi yang ini. Kalau atasnya lagi ini portlet, bentuk kayak ada semacam window begini, itu portlet. Nah, portletnya mulai dari sini, ada portlet title-nya, judulnya, kemudian isinya portlet body. Nah, kita kan bentuknya nggak portlet, jadi kopasnya dari sini. Misal kita memang mau bentuk ada kotaknya begini, portlet yang kopas dari sini. Ya. Kita kopas dari form ya, klik kanan, copy yang ini, yang outer HTML ini, copy begitu. Kalau sudah, kita taruh di sini, yang view di create PHP tadi, taruh di sini ya, nah, gitu, disimpan. Ya, cuma jangan lupa atas bawahnya ada apa namanya, include-nya, dikasih include. Ini dirapikan dulu. Ya, atas bawahnya dikasih include biar dia ikut CSS dan JavaScript. Bisa kopas dari indeks yang tadi ini ya, include-nya. Extend layout Kongware. Kalau mau ada ini juga sekalian ada judulnya, ini bisa dikopas juga. Begitu. Ya, masuk ke create lagi. Jadi di atas dikasih layoutnya dan judulnya. Jadi ini judulnya tambah supplier gitu mungkin ya. Master supplier. Bawahnya ada end section. Ya. Terus dicoba dulu. Nah, loh. Kok nggak kena? Layout Kongware tambah supplier sudah. Oh, ini belum tutup nih. Sudah. Oh, karena saya belum pakai aset-aset ini. Tuh. Karena ini kan ada slash create-nya.
Ya, ini saya yang kemarin itu saya update belum diperbaiki ya di sininya, di layoutnya. Harusnya saya kerjakan dulu di awal-awal. Di sini kan harusnya ada aset itu. Jadi kalau ada slash lagi itu dia nggak ada masalah. Oh, di sini ada aset. Saya kopas dari folder yang sudah pernah ada asetnya saja. Firmware PHP. Saya kopas dari folder yang lain dulu. Yang sudah silahkan dilanjutkan. Nanti kalau sudah tampil kayak di sini, nah kayak di sini, ini dimodifikasi, dihapus yang nggak perlu. Untuk nama kita pakai teks, untuk alamat kita pakai teks area, jadi bentuknya begini. Ya, sementara saya mau ubah dulu. Ini headernya saya kemarin nggak saya ubah jadi aset. Ya, saya ambil yang sudah berubah. Di public view oke di sini. Nah, ini sudah saya kopas. Nah, data tabelnya hilang. Tadi data tabelnya apa? Tabel contoh data tabel. Biar aja deh, nanti aja data tabelnya. Ya, itu. Jadi harusnya memang sudah disiapkan pakai begini. Ya, karena di kita aksesnya pakai slash begini kan. Jadi aset itu membuat ini kan kembali ke publik gitu ya. Jadi public aset. Jadi dari manapun slash berapapun itu nggak masalah. Tadi saya belum ditaruh itu, sekarang sudah. Jadi ini mestinya sudah berubah. Nah, begini bentuknya. Ini sudah jadi juga. Gitu. Ya. Terus ini kita modifikasi, tambah supplier yang diperlukan, nama sama alamatnya pakai teks area. Dihapus-hapus saja. Itu di create plate tadi. Jadi ini labelnya zona gini tok bisa kok. Nama supplier, kemudian input tipenya ini teks biasa, kelasnya form control, ID mungkin belum perlu, yang perlu adalah name kita isi apa nanti, name juga ya karena folder field kita juga name. Kemudian ini kalau ada penjelasan sedikit, ya ini itu tampilannya di sini. Nah, ini kayak ada penjelasan pengisiannya begitu. Hapus saja ya. Hapus. Terus ini kan satu grup begitu. Satu form group. Nah, ini sampai di sini satu form group, ini sampai di sini satu form group, ini sampai sini satu form group. Ya, kita
dihapus yang nggak perlu sampai ketemu teks area, itu dijadikan alamat. Ini dia. Form group, labelnya adalah alamat. Kita perlu name di sini, kasih name ya. ID malah nggak perlu Mas ya, nanti waktu acak baru perlu. Name-nya address, biar sama kayak nama fieldnya. Nah, terus terakhir langsung aja yang button-buttonnya. Ini dia, di sini ada button. Ini ya. Saya kopas ke situ deh. Forumnya ini sama buttonnya. Saya kopas di chat. Ini adalah forum supplier. Ini hanya forumnya saja ya, atas sama layoutnya belum ikut di situ. Nah itu saya kopas di chat. Bentuknya menjadi begini. Nah, begini. Sederhana saja. Nama masuk sini, alamat masuk sini. Terus di submit. Sebelum mulai. Gitu. Silahkan kalau ada kesulitan, ini milestone pertama kita membuat form. Jadi sampai ini. Nanti exercise berikutnya kita mulai simpan ke database. Permisi Pak, saya mau tanya yang tadi yang bagian asetnya itu tadi yang dipindah apa aja Pak? Yang di conquer-nya. Aset itu yang kamu juga belum pakai aset gitu kan? Ya ini enggak kelut soalnya. Panjang itu. Itu tadi kan jadi bentuknya jadi begini. Saya kirim gimana ya? Jadi bentuknya jadi begini. Semua semua source kalau di JavaScript ada ininya, ada aset begini. Di situ belum ya? Oh yang di sini sudah, tapi outnya masih belum kelut asetnya. Oh, yang atasnya. Ya, yang masih garis-garis kayak yang tadi punya Bapak. Ini sudah bentuk begini ya, layout conveyor belt layoutnya ya. Kalau ini sudah, mestinya tinggal di headernya ditambahi ini. Atasnya kayak biasanya itu indah. Ini tak maksudnya. Bukan. Oh bukan Pak. Ini kalau saya izin saya screen benar. Ya. Oh iya, oke. Ya. Oke, silakan. Ya ini masih gini. Terus dibuka layoutnya. Iya sama kayak itu berarti sama. Belum dibikin aset-aset. Tak kirim ke anu aja ya. Di ULS ya. Oh iya, benar. Saya taruh di ULS, tapi itu belum pakai table. Nanti yang tambahi apa? Data table yang di minggu kemarin. Oh iya, oke. Oke, kita upload di sini aja. Apa ini namanya tadi? Conquer Bleed PHP. Itu kan agak panjang, agak banyak yang diubah. Di kemarin pas males, terus dibiarin, ternyata masih
berdampak sampai di belakang-belakang. Oke, saya up dulu. Tadi yang di sini. Toko roti Z. Resource view suppliers. View layout. Terus itu ada di ULS, bisa coba diambil. Kopas saja itu. Ctrl A, Ctrl C, terus ditaruh yang tadi. Nah. Duh, alamatnya kok file. Oke, gitu ya. Bisa kopas dari itu. Chat, saya tadi sudah taruh di chat forumnya. Jevannya, oh ya itu sudah Form ini yang bukannya yang di-create ya? Oh, di-create. Itu mulai di form itu malah dihapus. Itu yang di chat itu mulai form kalau nggak salah tadi. Form sampai tutup form. Form rule sampai tutupnya form. Ya sudah. Oke. Aman, Pak. Yes. Sudah share screen. Terima kasih, Pak. Ayo. Saya capture sekalian orang-orang. Yang lain sampai bentuk formnya dulu ini. Ya, saya capture dulu. Ya, simpan. Oke, siapa lagi? Aman ya? Klik aman. Oke, kita lanjut. Di penyimpanan. CSS size 2, saving data into database. Di formnya tadi kan ada submit gitu ya. Submit itu nanti akan men-trigger sebuah action. Actionnya tipenya ada di method dan tujuannya ada di action. Action yang ada di atas. Kalau di CRUD dia akan menggunakan fungsi store. Jadi kita nanti akan memanfaatkan fungsi store di sini. Ya. Sebelum masuk ke fungsi store, kita harus menyiapkan biar ini sesuai dengan yang dibutuhkan di fungsi store. Kalau kita lihat di dalam listnya, fungsi store itu adalah sebuah pemanggilan ke URL suppliers atau ke fungsi suppliers.store. Jadi ini bentuk URL, ini bentuk name, root name-nya, bentuk nama routingnya. Jadi bisa salah satu, pakai URL ini atau pakai name sama dengan ini.
Nah, kalau yang pakai name saya pakai ini rootnya diisi begini, atau yang pakai URL-nya diisi yang ini dengan metode post. Jadi metodenya ini post. Nah, dengan begini nanti secara otomatis kita akan diarahkan ke fungsi store. Ya, akan otomatis diarahkan ke fungsi store. Silahkan mau pakai yang mana, ditambahkan di form. Ya, di sini ya. Metodenya post. Actionnya bisa pakai yang nama, bisa pakai yang URL. Yang URL mungkin lebih pendek ya. Sebentar, ini kok petiknya hilang. Ini petik dulu. Nah, ini. Suppliers. Ini kalau yang URL. Yang nama root suppliers.store. Nah, secara otomatis dia nanti kita akan diarahkan ke store. Kita masuk ke fungsi store-nya ya. Nah, sebelum masuk ke fungsi store, karena suppliers ini kita nggak sesuai convention tabel di modelnya Loquent. Di situ kita nggak punya created at sama updated at. Ya. Jadi nanti kita harus override bahwa kita mendefinisikan di modelnya bahwa kita nggak punya ini created at dan updated at. Kalau nggak didefinisikan nanti error karena secara otomatis saat insert nanti Laravel akan memasukkan data ke sini juga created at sama updated at. Bagus juga sih kalau ada sebenarnya ya, cuma kita tadi nggak ada. Ya, kalau misalkan di situ ada, mungkin nggak perlu ini. Ya, kalau misalnya suppliernya dibikin pakai migration, kemarin mungkin kan saya nggak bikin supplier pakai migration, saya langsung bikinnya supplier itu saya taruh langsung di PHP admin bikin with supplier mana tadi. Ya, begini. Kalau suppliers ini di-create pakai migration, itu nanti mungkin kayak kategori begini. Kategori juga nggak ada ya kemarin. Kayak apa kemarin ya? Perasaan dulu kategori ada ya. Oh, kayak produk. Nah, ini kayak produk. Pas kita bikin migrationnya produk, kan ada created sama edited. Nah, ini dia sudah sesuai. Jadi kalau di sini nggak ada, harus kita definisikan. Kita harus beritahu Laravelnya bahwa kita nggak pakai itu timestamp. Jadi di set ini ditambahin dulu di model public timestamp sama dengan false. Ya, dibuka sebentar. Model suppliers ini ya, supplier di set di situ public timestamp sama dengan false. Ya. Timestamp. Ya, udah ya. Nah, ini sudah aman kita. Jadi saat insert, dia nanti Laravel akan mengabaikan adanya timestamp. Oke, next. Oke, untuk insertnya itu di model itu bentuknya begini. Ya, tentu saja bisa kalau Mas misalnya mau pakai insert into begitu juga bisa pakai apa namanya raw query. Insert into supplier values gitu ya. Kalau di model ini di sini sudah dicontohkan langsung bentuk model. Jadi bentuknya begini. Untuk data new supplier,
Kemudian name diambil dari request get name. Name ini diambil dari name di forumnya. Ya, diambil dari name di forum. Forum kita tadi mana? Diambil dari sini. Gitu. Kalau misalnya ini nama supplier misal, ya di sini juga diganti get nama supplier. Gitu. Ya, karena ini name, ya jadi itu mengikuti yang ada di sini. Yang ini address. Nah, ini address. Kalau ini alamat, ya di sini berarti alamat juga. Gitu ya. Oke, kita tulis, ditaruh di store. Data new suppliers dulu. Store-nya ada di supplier controller. Jadi kita sudah lakukan create, kemudian kita lakukan store. Data sama dengan new supplier. Data name-nya diisi dengan request get name. Yang ini address, ya karena tadi kita sudah sesuaikan nama elemennya, jadi ini mengikuti tadi address juga. Kemudian di save data, save. Saya taruh di chat ya. Fungsi store. Tapi ini belum selesai fungsi store-nya sebenarnya. Nanti akan ada konfirmasinya. Ya, ini baru yang simpan saja tanpa ngapa-ngapain. Oke, simpan. Nah, nanti saat kita coba, bisa dicoba dulu, tapi terjadi error. Ya. Tapi dicoba saja, biar pernah lihat errornya begitu. Kadang kita lupa insert biasa, bikin form biasa. Kalau di Laravel ternyata ada satu tambahan kecil begitu. Ya, tapi ini dicoba dulu. Nah, prodigal alamat Kenjeran. Oke. Nah, itu tulisannya page expired, tapi sebenarnya itu adalah error karena CSRF ya, tokennya missing. Jadi di Laravel ini setiap ada page itu dia akan create token. Jadi tokennya harus diincludekan begitu. Ya. CSRF namanya. Cross-site request forgery. Nah, nanti baca-baca sendiri di situ tentang CSRF. Untuk Laravel, sintaksnya tinggal ditambahkan begini, add CSRF. Ya. Baik nanti di Ajax juga begini saat kita post sesuatu di Ajax, CSRF-nya juga harus diikutkan.
Gitu ya. Jadi ditambahkan dulu @csrf di create blade. Ya pokoknya di dalamnya form. Ya, biasanya di atasnya setelah form di sini csrf gitu. Ini nanti akan menciptakan sebuah elemen hidden HTML hidden, dan ada kayak tokennya begitu. Ya, kita bisa cek. Ya, kita bisa cek di sini, misalnya inspect element gitu. Nah, ini dia. Ini CSRF ya. Kan dia tipenya hidden, jadi nggak kelihatan di situ. Tapi dia bisa menyimpan ini. Ya. Saat masuk ke action, saat masuk di store tadi, ini bisa ketangkep dan secara otomatis akan dicek sama Laravel. Oh, ternyata yang ngirim itu sudah mengirimkan juga token begitu. Ya ini ya. Jadi begini bentuknya. Nah setelah itu ini bentuknya tadi, dia akan beda-beda setiap ada refresh mungkin ya. Setiap refresh ya beda lagi. Nah bisa dicoba isikan lagi row 3 kenjeran submit. Nah ini kosong ya, kosong karena memang kita belum ngapa-ngapain, kita belum tambahkan kayak konfirmasi begitu. Kadang return view atau kadang ya ditulis juga di situ di controllernya begitu. Ya, atau redirect ke suatu tempat, jadi makanya dia hanya blank saja. Tapi datanya kayaknya sudah masuk, kita bisa lihat di suppliers. Nah ini datanya, Roticle sudah masuk ya. Ya di sini juga mestinya sudah masuk. Ya ini masuk kan. Oke, jadi sudah berhasil. Silahkan kalau ada yang error. Di milestone kedua ini kita sudah berhasil simpan. Ya. Milestone ketiga nanti kita bikin konfirmasi. Terus ada latihan yang lebih rumit karena saat manggil create, nah itu dikirimi data untuk pilihan kategori ya. Kita akan bikin create product nanti. Name-nya dikira kosong padahal sudah isi. Oke. Save-nya silahkan di-sharing aja. Ya, Pak, sebentar, Pak. Ini, Pak. Nama ya memang kolomnya ya. Kolomnya iya, memang punya saya nama, Pak, namanya. Berarti di save-nya nama dong. Data nama sama dengan gitu. Iya, di saya juga seperti itu. Core-nya sudah saya buat nama gitu, Pak. Ini get-nya apa ngalah ya? Get-nya dilihat dulu di forumnya. Di forumnya kalau nama yaitu nama juga berarti. Mana name-nya? Itu kan ID. Oh, harus pakai name ya. Gini bisa. Iya, iya.
ulangi. Ini di refresh dulu. Di refresh dulu itu. Ini kan belum refresh. Back. Nah, ini di refresh dulu. Nah, Bisa, Pak. bisa. Yang lain? Aman? Oke. Kak Atuk masuk tapi nggak error. Herlina, di sharing saja. Jangan-jangan database-nya beda dengan yang dilihat. Database-nya itu toh ya? Iya. Data save. Database-nya mana? Tabelnya. Di refresh sudah? Sudah tadi. Sudah ya. Bukan. Ini masih expired. Ini di refresh dulu. PTS edisi dulu yuk. Oke. Kolom not found. Oh, kamu nama supplier ya? Iya. Oke, ada updated ad juga. Bisa dilihat kan itu. Waktu kolomnya kan nama supplier, berarti data. Ya, waktu simpan save-nya tadi. Nama supplier. Alamatnya sudah. Mungkin di ini apa namanya, modelnya belum dikasih timestamp force. Timestamp. Time STAMP. STAMP, ada S-nya lagi, S. Nah, itu errornya kalau nggak di set timestamp force. Oke, sudah itu, masuk itu. Coba dilihat tadi. Iya, makasih Pak. Yuk, yang lain silakan. Kalau sudah, saya... Siap. Saya ada error, Pak. Ya. Ini errornya not found. Sudah ditambahi WPHP-nya, sudah ditambahi resource. Apa? Oh. Di routingnya resource. Oh, itu ketutupan ya. Itu jadi ini ketutup sama get supplier. Ini jadikan supplier saja atasnya. Atasnya suppliers. Nah, itu. Nah, ada. Jadi beda sama bawah. Oh, ada yang mati lampu. Coba lagi. Oh, P-nya 2. Supplier P-nya 2, L-nya 1.
Ya toh. Tadi yang kamu browse tadi L-nya 2, V-nya 1. Oh, salah tadi. S ada S-nya suppliers. S. Nah, sip. Terus. Submit berarti. Actionnya belum. Itu tuh L-nya 2 juga itu. Actionmu. Atas actionnya di form itu juga double L. Oh. Nah. Sip dah. Ini di refresh dulu. Di refresh dulu. Supaya screen-nya di refresh dulu. Nah, biar kosong dulu. Nggak hilang, nggak apa-apa. Nah, itu sudah. Harusnya nggak gini. Itu sudah masuk mungkin. Coba dilihat database. Betul, kalau URL memang begitu. Coba database-nya dilihat. Sudah betul itu. Oh iya. Oh, iya Mas. Tapi kok dia nggak kembali ke? Memang belum dia kita apa-apain, masih blank saja tadi. Kita cuma nyimpen tok Mas Yan. Oh iya, oke. Masih Pak. Yuk. Oke, yaitu suppliersnya L-nya 2. Suppliers itu P-nya yang 2 ya. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Jadi tadi memang kosong karena di mana? Nah, di sini. Di sini. Ini kan belum ngapa-ngapain ini. Biasanya kalau controller biar ada kayak tampilannya kan pakai view ya, return view. Ya, harusnya ini return view sesuatu atau redirect. Ya, maka di konfirmasi ini kita belajar tentang redirect. Diarahkan ke tempat yang lain. Ya, kita akan redirect ke index. Jadi setelah simpan nanti kembali ke sini, ke halaman ini nanti. Ya, cuma dengan semacam ada pesannya gitu, semacam ada pesan bahwa ada data baru tersimpan, data baru begitu. Ya, kita tambahkan redirect, tapi sebelumnya ada teori sedikit tentang redirect. Sebenarnya bisa juga bikin baru semacam ini, tapi kan karena kita mirip seperti ini, eman-eman kalau kita ngoding lagi gitu ya. Jadi it is not recommended to make new query. Jadi kalau mau bikin sendiri bisa bikin query lagi, kemudian bikin view lagi. Nah, tapi karena ini sudah ada di index, maka disarankan menggunakan yang sudah ada. Ya, tinggal kita memberi tambahan saja di situ nanti. Di Laravel redirect-nya ada beberapa fungsi. Ya. Biasa dilakukan di controller. Nah, ini place, can be placed. Atau di action, atau di routing juga bisa. Contoh-contohnya adalah redirect back, itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ya, redirect back itu bisa juga menggunakan parameter bahwa data yang sudah ditulis itu terisi lagi. Ya, begitu juga bisa. Jadi misalkan ada suatu input, habis itu mau ke form selanjutnya, ternyata ada error, di back. Kembali ke awal dengan masih ada tulisannya, mungkin bisa. Ini back with input. Jadi
inputnya masih ada, yang dituliskan sebelumnya juga masih ada. Kemudian bisa di redirect berdasarkan nama routing. Ya, nama routingnya dan bisa dikasih parameter. Ini contohnya. Return redirect ke login. Ya, misalkan sudah sessionnya habis gitu ya, if session ini sampai dengan 0 bisa di redirect ke login. Ini di redirect ke profile contohnya dengan ID tertentu, ini parameternya. Ini redirect ke action. Jadi ini mati internet saya. Yang ini action, nama actionnya. Ya, kalau kita punya fungsi index di home controller atau fungsi apapun kayak misalnya report begitu. Nah, itu bisa di routing ke situ, di redirect ke situ. Dan juga bisa dikasih parameter. Itu ada di sini ya, pakai root, nama root atau pakai fungsi ya, function. Kemudian juga bisa ke URL biasa dan bisa diberi flash message istilahnya, di mana flash message ini nanti akan tersimpan di session. Yang ini di redirect ke URL ya dengan sebuah session. Ini nanti sessionnya status namanya diisi dengan tulisan teks profile update. Ya. Nanti saat kalau ini di dashboard ya, berarti saat di dashboard bisa dicek ini isinya. Apakah session statusnya ada? Kalau ada, ini kan kalau session status ada gitu ya, masuk ke sini. Kalau dia dipanggil bukan dari sini, mungkin ini dilewati saja gitu. Nah, ini kalau dipanggil dari suatu tempat yang ada statusnya, maka dia akan menampilkan status bentuknya alert sukses yang warnanya hijau. Ditampilkan statusnya, kata-kata yang ada di statusnya tadi. Nah, kita akan melakukan yang tipenya ini. Itu. Ditambahkan ini satu baris return redirect root index dengan diberi session status diisi dengan nanti kata bahasa Indonesia saja. Supplier baru berhasil ditambahkan gitu ya. Ya, kita tambahkan. Controller. Nah, kita tambahkan satu baris lagi di situ. Return redirect. Menggunakan root, nama root ke supplier index, suppliers index. Ya, dengan ditambahkan status get status saya taruh bawah string biasa ini, supplier baru berhasil ditambah atau biasanya berhasil tersimpan gitu. Supplier baru berhasil tersimpan. Ini ya,
Saya taruh di chat ya. Hidden redirect. Kalau ini kita jalankan sekarang, ini masih belum berfungsi gitu ya. Karena kita belum ngapa-ngapain di indeks tadi. Nah, ini harus kita tambahkan dulu. Jika ada status, maka ditampilkan statusnya. Jadi, kalau habis ini, jangan dicoba dulu. Kita akan modifikasi indeksnya dulu. Suppliers index. Ini. Ditaruh mana enaknya? Ini kan HP judul, supplier, kemudian tabel. Mungkin di sebelum tabel di sini. Nah, sebelum tabel ini kita cek if session status. Jika ada session status, maka ngapain? And if di sini. Ini ya. Kita akan bikin sebuah alert. Alert boleh div ya. Div bentuknya alert. Kelas alert. Oke. Kalau nggak ingat, kita ingat-ingat lagi di sini. Di Kongware itu ada ini yang di UI features ini. Bagian general. Nah, ini bentuk alert. Ini alert sukses, alert info, alert warning, alert apa ya? Error apa ini? Error. Kalau mau bentuk ini namanya notes. Ya, note. Bisa dilihat di sini misalnya kalau mau bentuk ini jangan pakai yang alert tapi pakai yang ini. Ya, note sukses. Gitu ya. Kalau yang tadi yang ini adalah alert. Ini alert sukses. Ya. Itu kalau kalau lupa kemarin. Alert sukses yang warnanya hijau. Ya, ini mengikuti template. Jadi kalau mungkin template-nya lain, ya dilihat dulu di situ. Dia menggunakan kelas apa gitu ya. Nggak selalu namanya alert. Ya, kebetulan di sini alert. Terus kita isi tengahnya statusnya kita taruh di sini. Ya, isinya status kita taruh. Ini ya. Dia lihat dulu slide-nya. Ya, sudah ya kayaknya. Nah, baru kita coba ya. Kita coba lagi. Disimpan semua dulu, ini belum disimpan. Udah, kita coba lagi. Create. Ya, nanti kalau sudah selesai simpan, dia akan kembali ke halaman indeks dengan menambahkan ada di atas itu ada alertnya. Gitu ya. Namanya ABC. Alamat Sidoarjo. Simpan. Nah, ini dia. Dia masuk ke daftar supplier. Kemudian ada ini. Supplier baru berhasil tersimpan. Gitu. Jadi sudah sukses. Ya, itu yang bentuk alert itu begini bentuknya. Bisa ditaruh di mana saja bentuknya juga
Kalau mau bikin modal juga bisa. Modalnya dipanggil begitu, keluar begitu juga bisa juga. Kalau node ya, misalkan node namanya. Tadi ini saya ganti node. Ini saya ganti node. Ini harusnya ada tombol, nanti kita tambahi tombol di sini. Biar nggak perlu manggil pakai browser begini. Jadi tinggal klik kembali ke sini, simpan kembali ke daftar. Klik lagi untuk ke tampilan tambah, disimpan kembali ke daftar. Gitu. Oke, DEF warung. Ini yang bentuk node. Nah, ini bentuk node. Juga cukup bagus juga. Gitu ya. Jadi sudah berhasil untuk milestone ketiga. Ya, sebagai tambahan, biar nggak ribet nambahi apa? Biar nggak ribet nulis-nulis, harusnya ditambahin new supplier begitu. Ini kayaknya saya salah. Misal salah yang kodenya sini. Ya ini salah, jangan diikut. Ini untuk saat yang ini harusnya. Ya, masuk lagi. Bikin button biasa sih ini. Ya, bikin button diarahkan ke new supplier atau URL/create itu. Supplier/create. Bisa ya. Tambahkan sekalian, ditaruh mana? Taruh sini mungkin ya. Taruh sini. Itu di bagian atas. Nah, di sini-sini ini bisa dipakai. Ini kan kata-kata suppliers. Biasanya di sini ada tambahan lagi untuk tools gitu. Ya. Itu bisa dipakai juga. Coba kita conware-nya. Nah, di sini kan sebenarnya ada. Bukan. Nah, ini di sini ada. Kita lihat ya di sini siapa. Page bar, page toolbar. Nah, ini dia. Page toolbar namanya. Nah, ini tinggal kalian tambahkan page toolbar. Terus ini button biasa. Ini aja di copy. Kita taruh di sini. Tapi space background. Ya, begitu. Bawahnya page bar. Setelahnya page background. Kayaknya di sini deh. Saya coba dulu ya. Ada button, tipe button, bla 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 bla. Segini dulu. Plus supplier baru. Nah ini. Nggak full bentuknya. Ini ada tombol di sini. Saya tadi tambahi page toolbar. Sini ya, mungkin buttonnya dikasih kelas yang sesuai ini, kelas button mungkin.
sama dengan BTN. BTN misalkan warna biru itu apa? BTN info. Ini tampilannya dulu. Nah, itu dia tampilannya. Tuh, mana supplier saya kok hilang? Tuh. Divnya kebanyakan ini kayaknya. Oh, ini. Nah, itu ya. Silahkan ditambahkan di bawahnya page breadcrumb. Nah, ini saya kopas, saya taruh di chat. Berantakan saat di chat. Itu ada button bentuk begini. Ngapain saya taruh dulu? Belum berfungsi. Dikasih actionnya. Kalau di slide itu dia bentuknya ahref kalau nggak salah. Biar kalau tapi kelasnya tetap button, jadi bentuknya tetap kayak button, tapi fungsinya dia kayak hyperlink. Jadi pakai A dengan kelas button, tipenya button, tapi ada hrefnya. Ini ya, ada yang kurang. Ya, langsung saja ya, saya kasih href di situ. Href sama dengan URL apa tadi? Suppliers size create. Saya coba dulu. Supplier baru klik. Nah, begitu ya. Cancelnya belum ya. Cancel nanti diarahkan kembali ke suppliers. Ya, bisa dicoba cancelnya nanti diarahkan kembali ke suppliers. Mana cancel kita? Ini saya kopas dulu. Ini saya kopas untuk ditaruh di atas, jadi di setelahnya UL page breadcrumb, tapi masih di dalam page bar ya. Yang tadi ditumpuk lagi dengan ini ya, silahkan dikopas itu yang ada di chat. Terus tadi apain kita? Cancel ya. Nah, cancelnya kita pindah biar cancel itu berpindah lagi ke suppliers. Maka cancel ini ya, tombol cancel saya ganti menjadi A. Ini juga A dengan tim tambah A. Hrefnya ini kembali ke suppliers. Nah, begitu. Jadi antara form submit sama form daftar ini sudah terhubung. Bisa saling pindah-pindah begitu. Nah, ini cancel. Supplier baru. Ya, cancel. Sebenarnya ini masih tipe bentuk yang agak kuno ya. Kadang yang baru itu supplier baru dia bentuknya modal gitu. Ya, bentuk modal diisi, disimpan, nambah. Jadi nggak pindah halaman. Apa-apa, kita belajar juga nanti. Ini yang bentuk yang pindah. Mungkin kalau modal itu cocoknya ya isinya sedikit kayak begini, itu cocok modal. Tapi kalau udah isinya banyak, ya mending pindah halaman, lebih simpel nanti. Pindah halaman, diisi, disubmit. Ya, tes
lagi ya. JKL Taman. Nah, itu sudah masuk ke situ. Masih jalan dan kita punya ini, tombol ini. Submit sudah berfungsi, cancel sudah berfungsi. Oke. Silahkan kalau ada yang kesulitan. Pak, di supplier saya malah boleh saya sesi langsung aja ya. Iya. Bentar. Bentar, tutup ini semua. Malah jadi gini, Pak. Ini gimana ceritanya, Pak? Saya rasa kan udah tutupnya kurang. Mana? Oke, kan sudah beres. Apa namanya? Kadang kurang tutupnya A-nya mana? Tutupnya A. Tutup A mana? Itu bawah sedikit. Nah, itu klik. Nah, itu terus kanan. Nah, itu kan masih button. Iya. Ya, itu kan harusnya A, tutupnya A itu. Gini tuh? Iya, buttonnya nggak usah. Kan itu A tadi. Nah, sip. Berarti ahref button class bla 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 gitu ya. Buttonnya ini nggak perlu ada itu. Button class, bentar saya. Kelasnya saja yang button dia. Ya tapi saya juga belum linking tadi. Ya, oke Pak. Ya rasa mana diklik kok nggak bisa? Belum, saya memang belum linking sih Pak. Kalau supplier baru arah sini, tapi cancelnya belum. Oke. Terima kasih. Oke. Yuk, yang lain silahkan kalau ada. Kalau nggak ada, kita masuk di latihan. Oke, kita masuk di latihan ya. Ini salah slide-nya. Nanti mungkin bisa lihat slide yang bahasa Indonesia. Mungkin di-upload di kelas selanjutnya. Harusnya ada satu slide lagi yang tentang ahref yang tadi itu. Jadi ini beda dengan ininya. Selanjutnya PR-nya adalah ditambahkan kayak tadi untuk membuat produk. Ya, cuma di sini ada yang khusus produk itu. Kalau kita lihat produk, itu ada foreign key. Ya, ini bisa diisi, jadi disediakan nama produk, harga produk, created at, updated at, ini nanti otomatis terisi. Jadi kita nggak perlu override timestamp sama dengan false, nggak perlu. Ternyata kita punya dua ini, kategori ID sama supplier ID. Berarti ini dua dong. Key from categories and supplier. Jadi use combo box for selecting the category and supplier. Dua deh. Jadinya itu. Jadi waktu di tampilan di sini, di create saat create baru, ya di sini ada tambahan misalkan ini nama produk, harga, di sini ada supplier sama ada kategori. Nah itu pilihan bentuknya combo box. Ya bentuknya combo box. Kita bikin sampai keluar combo box-nya dulu ya. Ada combo box untuk supplier sama ada combo box untuk kategori.
Itu tadi yang diambil nanti ID-nya. Di option nanti ada ID sama ada value, caption. Ada value sama ada caption. Ya, ID-nya masuk di, kalau kita lihat select gitu kan, combo box itu kan ada value-nya apa, terus isi tampilannya apa, value-nya apa, tampilannya apa. Nah, itu masukkan di situ. Ya. Jadi ini dua-dua nih. Ini kategori ID. Oh, nanti juga di sini berarti ada supplier ID. Ini saya lupa kalau ada supplier. Jadi kita bikin create produknya ya, kayaknya sudah ini. Product create. Kita bikin yang time milestone pertama saja dulu, product create. Nah, kan belum. Ya. Ini dikopas saja dari apa tadi? Punya kita tadi. Supplier. Ya. Kopas dulu dari supplier, terus kita modifikasi ya. Masuk di create-nya produk. Masuk di create-nya produk. Kita bikin di sini sekalian new file create dot plate dot plate dot php. Produk ini ngopi dulu dari supplier. Ya, tampil dulu lah. Nanti kita modifikasi. Kopas. Ya, kita kopas di situ. Terus jangan lupa di produk controllernya juga. Ya, kita belum buka tadi produk controller. Create-nya juga diisikan. Yang diisikannya di sini. Return view saja tuh. Return view product products dot create. Nah, sementara gini dulu. Kalau sudah tampil, nanti di sini kita tambahi dengan data. Kita kirimi data kategori sama supplier. Gitu. Ya, jadi view-nya kayak begini. Kayak begini kan. Terus kita punya data di sini. Ya, data yang dikirim adalah supplier sama kategori, ternyata 2. Ya, jadi ini dulu. Tampilkan dulu saja. Products.create. Ininya masih tambah supplier ya, diperbaiki atasnya ya. Create plate yang produk, ini dia produk. Tambah produk. Master. Kemarin nama produk apa ya fieldnya? Kita cek dulu. Ini berarti disesuaikan saja nama produk. Ini harga. Oh, oke. Harga pakai textbook juga. Harusnya ada textbook yang khusus number. Tipenya number mungkin. Jadi kita cek ya. Sementara fokus ke bikin optionnya dulu karena memang itu belum pernah diajarkan. Ini tadi namanya harga produk.
harga produk gitu ya. Nah, ini di sini nih di bawahnya ini yang agak sulit dikit. Ya, jadi ini nanti dia dikirimi dengan apa? Kategori dulu ya. Misalkan kategori. Gini, kategori pilihan itu menggunakan select. Bentuknya adalah select. Select. Kelasnya tetap form control. Name-nya adalah kategori ID. Begini ya. Nah, select ini ditutup dengan select. Cuma form pilihannya, kalau saya sih biasanya di atas itu ada option untuk pilih. Ya, kalau mau begitu. Atau langsung saja biar cepat. Di sini ada looping for each. Misalnya kategori kita kirim dengan kata cut. Ya, C gitu. And for each. Ini kita belum kirim datanya, cuma tampilannya kita siapkan dulu. Di dalam Slack kan ada option ya, option, kemudian ada value. Nah, value-nya itu diambil dari ID. Diambil dari CID. Sementara caption-nya, pilihannya itu yang tampil, itu diambil dari apa di kategori tadi? Kategori name. Nama kategori. Campur-campur. Nama kategori. Ini contoh yang jelek ini. Field-nya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau TA dimarahi sama dosen penguji. Begini. Tahu maksudnya ya? Jadi ini nanti akan looping. Pilihannya diambil dari kategori. Nah, cuma kita belum kirim kategorinya. Tapi kita bisa cek dulu tampilannya. Begini bentuknya. Jadi produk. Oh, ini belum. Harus dikirim. Ya, harus dikirim sekalian. Di produk controller kita kirim cut sama dengan kategori all gini ya. Kok kategori pakai ini? Kayaknya kita harus ambil di sini app kategori. Use app kategori. Ini ya. Di sini dikirim pakai compact aja. Compact data. Kok data cat. Nanti kalau ada supplier kita tambahi compact koma supplier sub gitu ya. Sementara kategori dulu. Compact cat. Kalau sudah kita simpan, kita coba. Nah, itu dia kategorinya tampil di sini. Roti, puding, kue kering. Ya. Satu lagi sekalian dikirimi juga apa namanya? Supplier. Supplier. Titik-titik. Oh. Kita use juga suppliernya. Use supplier. Terus compact cat, sub ya. Jadi kita nanti juga sediakan di atas tadi
combo untuk supplier. Kopas saja dari sini. Habis ini saya kopaskan ke chat kalian. Supplier. Ini diambil dari sub. Jangan lupa ini supplier ID, name-nya. Diambil dari sub S misalkan. S dot, waduh tadi apa? ID ini tadi name kalau nggak salah. Nah, begini nih. Kita simpan. Kita tes dulu. Kalau sudah berhasil, saya taruh di chat. Itu dia. Itu pilihannya. Ya, nanti dia akan ambil nilai ID-nya. Ya, di sini meskipun yang tampil ini namanya, saat kita lihat, nah ini ada value-nya nanti di situ. Ini value-nya adalah ID. Jadi yang kita tangkap nanti ID. Gitu ya. Saya kopas ya. Ini ditaruh di bawahnya harga. Kalau harga kan bisa sendiri ya. Ditaruh di bawahnya harga. Ini untuk inputan combo. Nah itu sama di controllernya mungkin juga saya kopas. Ada pengiriman supplier sama kategori. Oke, di situ ini public create-nya saya juga kopas di situ. Public function create. Dia kirim kategori sama supplier gitu ya. Nanti ini akan dicek oleh asisten ya hasilnya, PR-nya. Ini akan dinilai oleh asisten. Pengisian tabel produk. Itu. Oke. Pas waktunya habis. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Iya.